Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang ke-17. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, ada sebuah kisah nyata tentang seorang petani miskin di Kamboja yang setiap hari menggembalakan sapinya di ladang yang sama selama bertahun-tahun. Suatu hari saat menggali lubang untuk menanam pohon, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah sebuah kendi tanah liat yang berisi koin emas kuno. Tanpa disangka, ia menemukan harta tersembunyi di tanah yang selama ini ia pijak setiap hari. Ironisnya, selama bertahun-tahun ia berada begitu dekat dengan kekayaan luar biasa, tetapi tidak menyadarinya. Kisah ini menggemakan perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini tentang harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang berharga. Orang yang menemukan harta itu menjual seluruh miliknya demi mendapatkannya. Mengapa? Karena ia tahu ia tidak sedang kehilangan, tetapi sedang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya. Yesus sedang mengajar kita tentang nilai kerajaan surga. Ini bukan sekedar tempat atau harapan di masa depan, melainkan kehadiran Allah sendiri yang menyapa dan meresap ke dalam hidup kita di sini dan sekarang. Kerajaan surga adalah relasi yang mendalam dengan Allah. Dan seperti dalam bacaan pertama, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan bahkan mengubah wajah Musa menjadi bercahaya. Musa baru saja turun dari Gunung Sinai setelah berbicara dengan Tuhan. Wajahnya memancarkan cahaya, bukan karena ia menggunakan minyak atau kosmetik, melainkan karena ia memandang wajah Allah. Kedekatan dengan Tuhan mengubah Musa secara fisik dan spiritual. Inilah juga yang terjadi jika kita menemukan dan menghidupi harta tersembunyi di setiap hari. Hadirat Allah dalam hidup kita. Katekismus Gereja Katolik 2716 mengajarkan, kontemplasi adalah pandangan iman yang terarah kepada Yesus. Tatapan ini memurnikan hati. Cahaya dari pandangan Yesus menerangi mata hati kita. Itu mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dalam terang kebenaran dan kasih. Inilah yang terjadi pada Musa dan juga bisa terjadi pada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, aplikasi hidupnya sederhana namun dalam. Apakah kita benar-benar menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebagai harta terbesar? Ataukah kita lebih sibuk menggali ladang-ladang duniawi tanpa arah? Seperti petani tadi, kita mungkin tidak sadar bahwa ladang hidup kita sendiri, keluarga, pekerjaan, relasi sehari-hari adalah tempat di mana Tuhan menyembunyikan hartanya. Kita dipanggil untuk menjual segala milik kita, artinya melepaskan ego, kesombongan, keduniawian, agar kita dapat sungguh memiliki Yesus sebagai satu-satunya harta sejati. Santa Teresa dari Avila pernah berkata, barang siapa memiliki Allah, ia tidak kekurangan sesuatu pun. Allah saja sudah cukup. Saudara-saudari, mari hari ini kita belajar menggali kembali ladang kehidupan kita dengan mata iman dan hati yang terbuka. Siapa tahu seperti petani itu, kita akan menemukan kembali harta tersembunyi itu. Kasih Tuhan yang menunggu untuk ditemukan. Berdoalah, datanglah kepadanya, dan biarkan wajahmu pun bersinar karena hadiratnya. Jangan biarkan hatimu berlalu tanpa menyapa sang harta sejati, Yesus sendiri. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.